Oke, selamat sore teman-teman di seluruh Indonesia. Kenalin kita dari tim Kapca sebagai perwakilan dari Bandung dan di sini kita pengen mempresentasikan aplikasi kita yang bernama Cari Aman. Nah, mungkin dari teman-teman seluruh Indonesia ada yang pernah menjadi korban atau pernah menjadi saksi dari sebuah tindak kejahatan dan mungkin tidak ada ataupun hanya sedikit dari kita yang berpikir untuk melaporkan itu ke pihak yang berwenang karena dari kita sudah terstigma bahwa ngapain lapor ke polisi, mungkin tindaknya akan lambat dan kita juga tidak akan di follow up oleh kepolisian. Nah, bahwa kita lihat faktanya, kita dapat data dari Polda, sepanjang tahun 2013 itu terjadi 342.000 kasus kejahatan yang dilaporkan ke Polda. Nah, kita pikir apalagi yang tidak dilaporkan. Di sini cuma ditulis 1 menit 30, setiap 1 menit 30 detik ada satu kejahatan. Yang dilaporkan berapa? Nah, itu mungkin bisa aja tiap detik atau tiap 2 detik. Nah, maka dari keresahan itulah dari tim kita membuat sebuah aplikasi yang bernama Cari Aman. Di mana Cari Aman merupakan sebuah aplikasi mobile yang berguna untuk melaporkan, memfollow up, memantau, dan juga memvisualisasi kejadian-kejadian kriminal di sekitar kita yang nantinya berguna untuk menghindarkan penduduk Indonesia dari kejadian-kejadian kriminal. Nah, jadi aplikasi Cari Aman kita itu menargetkan dua bagian user. Yang pertama adalah masyarakat itu sendiri dan juga pemerintahan yang diwakili oleh kepolisian. Oke, kita langsung ke demo aplikasinya aja ya. Nah, ini fitur yang paling kita unggulkan yaitu adalah visualisasi dari laporan-laporan kejadian di suatu daerah. Mungkin sekarang dibatasi di Bandung dulu. Jadi kita bisa lihat nih kalau misalkan biru mungkin laporan masyarakat di sekitar sana belum terlalu banyak, sedangkan untuk yang oranye intensitasnya lebih banyak. Dan ketika kita zoom dan ketika kita berbesar kita bisa klik di suatu kejadian dan kita bisa dapatkan deskripsi dari kejadian tersebut. Oke, nah selain itu dari masyarakat sendiri juga bisa melaporkan nih pengaduan, entah dia menjadi saksi, entah dia menjadi sebuah korban dari tindak kejahatan, dia bisa mengadukan tindak kejahatan tersebut agar nantinya bisa di follow up lebih lanjut. Nah, ketika kita nantinya berada di suatu daerah, aplikasi ini dari data-data yang sudah ada juga bisa memberikan notifikasi kepada kita. Misalkan nih contoh usernya sedang berada di Kecamatan Bandung Wetan. Nah, nanti aplikasi bisa ngasih tahu bahwa ternyata ada 18 laporan kejahatan di sekitar sana dan juga daerah-daerah yang rawan di sekitar Bandung Wetan. Kayak gitu. Nah, selanjutnya aplikasi ini juga berguna untuk nantinya memfollow up kejadian-kejadian. Kita tidak ingin data-data tersebut ya hanya jadi kumpulan data-data aja. Nanti baik user maupun kepolisian bisa melihat laporan-laporan apa saja yang sudah masuk dan nantinya bisa menindaklanjuti. Jadi contoh misalkan teman saya kehilangan mobil di sekitaran Dago, sedangkan saya melihatnya di sekitaran Merdeka, Jalan Merdeka. Nah, di situ tentunya saya ingin memberitahukan tentang teman saya kepada teman saya. Nah, nantinya aplikasi ini bisa membantu untuk menghubungi antara masyarakat dan masyarakat, begitu pula masyarakat dan pemerintah. Oke, lanjut. Nantinya ketika masyarakat sedang berada di suatu kondisi yang menurut dia cukup berbahaya, misalkan mau dirampok atau segala macam, aplikasi ini bisa menghubungkan kita dengan menelepon kepolisian yang terdekat dari daerah si user tersebut, kayak gitu. Nah, selain itu aplikasi ini juga berguna untuk kepolisian, di mana yang pertama tentunya kepolisian juga bisa melihat sebenarnya persebaran kejahatan di suatu daerah itu kayak gimana. Nantinya dia kepolisian bisa menindaklanjuti ke daerah-daerah yang memiliki konsentrasi kejahatan yang cukup banyak, dan juga selain itu bisa memfollow up laporan-laporan yang sudah diberikan, dan yang terakhir adalah memantau nih sebenarnya kejadian-kejadian di suatu daerah dan juga jenis kejahatannya itu sebenarnya kayak gimana progresnya. Nanti dari sini pun masyarakat bisa ngelihat sebenarnya mungkin kasarnya kepolisian kita kerja nggak sih, kayak gitu. Nah, terus dari kita selanjutnya sebenarnya mungkin harapan kedepannya adalah pengen seperti ini gitu. Kita pengen belajar dari teman-teman di luar negeri, nantinya dari data-data yang sangat banyak tersebut bisa kita aplikan algoritma-algoritma machine learning yang nantinya bisa membantu kepolisian untuk memprediksi akan terjadi kejahatan di daerah mana sehingga itu bisa dipreventif sebelum terjadi. Dan sebenarnya aplikasi ini tidak hanya untuk kejahatan-kejahatan sehari-hari. Jadi kita bisa ambil contoh nih, salah satu isu yang lagi hangat adalah tentang asap.
Jadi kalau misalkan ada terjadi suatu bencana di suatu daerah, entah itu asap, entah itu banjir, entah itu kebakaran, entah itu tornado segala macamnya, salah satu kejadian sosial yang kemungkinan besar terjadi adalah aftershock di suatu daerah. Jadi mungkin penduduk-penduduk di sana pasti kehilangan rumah, kehilangan bahan makanan dan segala macamnya, dan berpikir melakukan tendensi untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, harapannya di sini aplikasi ini bisa mencegah hal tersebut terjadi juga. Gitu. Nah, selanjutnya pengembangan lebih lanjut mungkin setelah kita melakukan mengembangkan aplikasi tersebut selama 24 jam, harapannya jika diberikan kesempatan, kita ingin mengembangkan lebih lanjut. Yang pertama, kita ingin membuat data-data yang lebih banyak. Bisa dari koran, bisa dari website official Polri, yaitu humas.polri.go.id, bisa kita integrasikan datanya, dan juga dari media sosial, bisa kita crawling dari Twitter dan juga Facebook. Yang kedua adalah kita berharap adanya integrasi media sosial, jadi mungkin nanti teman-teman bisa nge-share laporan-laporan, bisa nge-share kegiatan-kegiatannya yang dilakukan di sana, dapat poin dan segala macam. Dan yang terakhir tentu saja adalah bekerja sama dengan kepolisian, karena dari kita pun pasti ingin memiliki kredibilitas dan kredensial sebenarnya kita bisa memberikan data ini. Gitu. Nah, mungkin quotes terakhir nih dari kita, bahwa sebenarnya kejahatan itu terjadi tidak hanya dari niat jahat penjahatnya, tapi juga dari kesempatan yang diberikan si korban. Harapannya mudah-mudahan aplikasi mobile cari aman ini bisa membantu membuat Indonesia menjadi lebih aman. Itu aja dari kita.